Untuk mempersingkat waktu, kita persilahkan peserta dengan nomor urut 074 menampilkan kreasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, masya Allah, la yadurru ma'a ismu syai'. Bismillah, masya Allah, la khaira illa huwa. Bismillah, masya Allah, la na'budu illa huwa. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalam, assalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Maha suci Allah yang telah melimpahkan nikmat yang tak terhitung kepada seluruh ciptaannya, menjadikan manusia sebagai khalifah yang dibekali kesempurnaan ciptaan dibanding makhluk yang lain. Salam serta salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir dengan kesempurnaan ajaran yang dibawanya. Maka Rasulullah menjadi tauladan bagi kita dalam menjalani aktivitas hidup di bumi persada ini. Generasi milenial atau mereka yang lahir pada tahun 1990 ke atas dianggap memiliki banyak sisi buruk oleh generasi sebelumnya. Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus asusila yang dilakukan oleh kalangan remaja, utamanya kalangan pelajar. Entah itu kasus video porno, bully, pelecehan, atau kasus lainnya. Menurut generasi sebelumnya, generasi milenial sekarang tumbuh ke arah yang lebih buruk. Mereka narsis, menggila gadget, egois, dan manja. Berbagai fakta negatif mengenai generasi milenial sekarang, diantaranya memiliki sikap yang cenderung mementingkan diri pribadi dan tidak peduli terhadap sosialisasi. Fakta negatif lainnya adalah gangguan narsistik hampir 3 kali lipat ditemukan pada orang-orang berusia 20-an dibanding generasi yang kini berusia 65 tahun ke atas. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya moral generasi muda yang berkualitas. Tentunya dari masalah yang kita hadapi pasti ada solusi yang menjadi jalan keluar, sehingga generasi kita tidak dibiarkan dalam keterpurukan mental dan akhlak. Maka insya Allah judul syaran kami adalah Al-Quran menjadi obat penawar jiwa yang gelisah, pikiran yang tak menentu, dan jasmani yang kurang sehat. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air, Al-Quran mengarahkan jalan terbaik untuk memaksimalkan eksistensinya, mengembangkan karakter baiknya, dan menjadikannya memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terlebih lagi, seseorang yang mengakrabkan diri dengan Al-Quran, ia akan memperoleh pertolongan di hari kiamat. Manusia dengan fitrahnya hanya ingin memburu kebahagiaan, maka pemain game, bergaul bebas, pecandu narkoba adalah salah satu jalan yang biasa dilakukan dengan alasan mendapatkan ketenangan hidup. Padahal Allah Maha Pencipta, Maha mengetahui apa yang terbaik untuk ciptaannya. Maha tahu bengkel yang tepat untuk memperbaiki segala kerusakan dalam tubuh yang diciptakan. Al-Quran adalah obat penawar jiwa yang gelisah, jasmani yang kurang sehat. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 82 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Maha benar firman-Mu ya Allah. Maha benar firman-Mu ya Allah. Lagi Maha Agung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air. Al-Qurtubi dalam penafsirannya kata Syifa pada ayat itu mengandung makna yang pertama, Al-Quran dapat menjadi terapi bagi jiwa seseorang yang dalam kondisi kebodohan dan keraguan. Yang kedua, Al-Quran membuka jiwa seseorang yang tertutup dan menyembuhkan jiwa yang rapuh. Yang ketiga, membaca Al-Quran juga menjadi terapi untuk menyembuhkan penyakit jasmani. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Membaca Al-Quran dapat mengobati penyakit jasmani dan rohani seseorang. Bagi Ibnu Qayyim, sumber penyakit rohani ketika seseorang menuntut ilmu bukan mengharapkan ridho Allah dan menjalani hidup dengan tujuan yang salah. Bila seseorang menuntut ilmu bukan karena Allah dan menjalani hidup bukan karena mengharapkan ridho Allah, kondisi ini akan mengakibatkan kesesatan, kerusakan penyakit jasmani dan rohani. Obat yang mujarab untuk mengobati kedua penyakit ini adalah mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Sebagaimana penjelasan hadis Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Baihaqi. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air. Dalam kisah seseorang yang hatinya sedang gelisah mendatangi Abdullah ibnu Mas'ud. Orang tersebut meminta nasihat kepada Ibnu Mas'ud terkait kondisi hatinya yang sedang gelisah. Kemudian Ibnu Mas'ud menasihati orang itu untuk membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran orang lain, mendatangi tempat di mana banyak orang membaca Al-Quran, dan memahami perintah Allah dalam Al-Quran. Setelah mengamalkan anjuran Ibnu Mas'ud untuk bersahabat dengan Al-Quran, orang itu merasakan ketenangan jiwa, kejernihan pikiran, dan kesehatan jasmani. Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan, beberapa orang sahabat Rasulullah melakukan safar. Kala itu mereka melewati suatu kampung Arab Badui. Kala itu mereka meminta untuk dijamu, tetapi penduduk kampung itu enggan untuk menjamu. Tidak lama kemudian, pemimpin kampung itu tersengat kalajengking beracun hingga badannya demam. Mereka kemudian menemui para sahabat tadi lalu bertanya, apakah di antara kalian ada yang bisa membacakan sesuatu kepada pemimpin kami yang tersengat kalajengking itu? Salah seorang sahabat menjawab, ya ada. Ia pun mendatangi pemimpin kampung itu dan membacakan surah Al-Fatihah. Tidak lama kemudian pemimpin kampung itu sembuh. Karena jasanya, ia diberikan seekor kambing, tetapi ia enggan menerimanya. Keberhasilan pengobatan dengan Al-Quran sangat terkait dengan keimanan. Kalau tidak sembuh, bukan Al-Qurannya yang salah, tetapi keimanan orang yang menggunakan Al-Quran yang kurang. Banyak orang yang terlihat salih, tapi kita tidak tahu dengan keimanannya. Hal ini mencangkup baik yang mengobati dan yang diobati. Jika ada orang yang tersengat kalajengking atau yang lebih ringan misalnya disengat tawon, lalu ada yang membacakan surah Al-Fatihah namun dia tidak sembuh, jangan salahkan Al-Fatihah jika tidak sembuh. Salahkan tangan yang lemah yang tidak mahir memegang pedang tajam. Jika iman, amal dan tawakal sebaik Abu Sa'id Al-Khudri, maka kita bisa berharap penyakit tersebut sembuh. Awal 2022,
Publik digegerkan dengan penangkapan sejumlah public figure oleh polisi karena diduga mengonsumsi narkoba dengan alasan narkoba digunakan untuk menambah stamina, digunakan untuk memberikan ketenangan. Apalagi sejak pandemi melanda, kita dilarang keluar, tidak boleh rekreasi, narkobalah yang menjadi pengendali suasana hati oleh beberapa orang. Game adalah salah satu pelarian untuk mencari kesenangan dengan alasan untuk ketenangan sampai berdampak pada kecanduan game online. Padahal berdampak pada kondisi fisik dan psikis anak-anak muda. Selain itu akan bertindak impulsif. Para pecandu game online akan mengalami penurunan fokus saat melakukan sesuatu. Sehingga hal itu akan berdampak pada prestasi dan produktivitas anak-anak muda. Mencari ketenangan dan kebahagiaan adalah alasan utama untuk mengonsumsi narkoba, bermain game, terjun ke dalam pergaulan bebas. Maka jadi kesimpulan siaran kami adalah manusia pada fitrahnya hanya ingin memburu kebahagiaan. Dengan membacanya akan mendapatkan ketenangan batin, dan dengan mengamalkannya akan selamat kehidupannya di dunia dan akhirat. Merpati terbang jangan heran, sayap kecil ia kepakan. Mari kita pelajari Al-Quran agar hidup sesuai tujuan. Alangkah senang di hari raya banyak bertemu dengan teman. Al-Quran membuat bahagia kelak bagi orang yang beriman. Pak Camat menjual tomat, yang beli harus hormat. Jika Anda umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Kami bekerja karena Allah dan kepadanya kami mengharapkan balasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi penampilan dari nomor peserta 074. Penampilan dari peserta 074 ini menggunakan waktu selama 13 menit 19 detik. Penampilan dari peserta 074 ini menutup kegiatan MSQ hari ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan di hari Kamis untuk peserta 080, 112, peserta 086 dan peserta 130. Itu akan dijadwalkan di hari Kamis insya Allah. Dewan Hakim yang mulia, demikian tadi kita telah menyaksikan kreativitas anak-anak kita, kreativitas yang luar biasa. Semoga dapat dikembangkan kelak insya Allah. Dan acara berikutnya yaitu buka puasa bersama. Oleh karena itu kegiatan MSQ kita mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian untuk selanjutnya para petugas panitia yang mempersiapkan buka puasa bersama dipersilahkan.